Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang pemuda yang dulu dianggap remeh karena jualan gorengan, kini menjadi pengusaha sukses yang memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Gimana keseruan kisahnya? Tonton video ini sampai akhir. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Suara hiruk-pikuk kota Jakarta tak pernah sepi, bahkan di malam hari. Namun, di pinggir jalan yang biasa dipenuhi orang, ada satu sosok yang terlihat berbeda. Namanya Fajar. Sebuah gerobak gorengan sederhana miliknya berdiri di pojok jalan, dan dia hanya bisa berharap bahwa hari itu dia bisa membawa pulang lebih dari sekedar Rp100.000. Pagi itu, seperti biasa, Fajar sudah siap dengan dagangan gorengannya, tempe, tahu, dan bakwan. Setiap potongan, setiap gilingan tepung, dan setiap percikan minyak panas seolah menyimpan harapan yang lebih besar. Fajar tahu bahwa ini adalah pilihan hidupnya. Mungkin orang-orang yang lewat akan menganggapnya hanya sebagai pedagang kecil. Tapi Fajar punya satu mimpi besar yang tak bisa dilihat oleh mata orang lain. "Gorengan satu, Bang," teriak seorang pembeli, memecah kesunyian pagi. Fajar tersenyum kecil, menerima uang, dan melanjutkan pekerjaannya. Tapi, ada yang aneh di hari itu. Ketika Fajar sedang sibuk menata gorengannya di atas meja, seorang pria bertampang tajam lewat, sambil melontarkan kata-kata yang menusuk hati. "Wah, kok masih jualan di sini? Ngapain sih? Masa depan lo segini doang? Cuma jadi penjual gorengan, hidup lo pasti nggak bakal berubah." Fajar menunduk, melanjutkan pekerjaannya dengan tenang, meskipun kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Dia sudah terbiasa dengan hinaan seperti itu, namun tetap saja, rasa sakit itu tak bisa dihindari. Fajar tahu, hidupnya tak akan selalu seperti ini. Setiap tetes keringat yang ia keluarkan, setiap gorengan yang ia jual, adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Namun, di tengah perjalanan hidup yang penuh rintangan itu, siapa sangka jalan tak selalu mulus. Pada hari itu, badai kehidupan datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Langit gelap mulai menggantung di atas kota. Awan hitam menebal, dan angin dingin mulai menusuk kulit. Fajar menatap langit sebentar, lalu buru-buru menutupi gerobaknya dengan terpal lusuh. Tapi baru saja ia selesai menata kembali gorengan yang masih hangat, hujan deras turun tanpa ampun. Air menggenang di sekeliling kaki gerobaknya. Beberapa gorengan terpaksa basah, dan pembeli yang tadinya mulai berdatangan menghilang begitu saja. Fajar hanya bisa berdiri sambil menahan gigi yang gemetar, pakaiannya basah kuyup. Tangannya menggenggam uang recehan yang belum cukup untuk beli beras malam ini. Di seberang jalan, dari balik jendela sebuah warung kopi, dua pria sedang tertawa sambil menunjuk ke arahnya. "Itu si Fajar lagi. Udah dibilangin, kerja kayak gitu nggak akan bikin lo sukses. Iyalah, anak muda tapi masih dorong gerobak. Ngapain coba?" Fajar dengar semuanya. Tapi ia memilih diam. Hatinya panas, bukan karena marah, tapi karena impian di dadanya seolah terbakar lebih besar. Ia ingat mendiang ibunya, yang dulu berkata pelan saat mereka duduk di dapur sempit rumah kontrakan kecil. "Jangan pernah malu kerja halal, Jar. Malulah kalau kamu nyerah." Hujan itu seolah membawa pesan. Ia bisa saja menutup gerobaknya, pulang, lalu mengeluh tentang dunia yang tak adil. Tapi tidak hari itu. Fajar menata kembali dagangannya, menyeka wajahnya yang basah antara air hujan dan air mata, lalu kembali berteriak, walau jalanan sepi. "Gorengan masih anget. 1000-an aja, Bu." Satu ibu-ibu menghampiri. Lalu satu lagi. Dalam waktu 1 jam, tanpa ia sadari, gerobaknya habis terjual. Bukan karena gorengannya,
tapi karena keberaniannya. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Tapi Fajar belum tahu bahwa di balik hujan itu seseorang memperhatikannya diam-diam. 2 hari setelah hujan deras itu, Fajar kembali berjualan di tempat biasa. Matahari bersinar cukup terik, dan dagangan gorengannya mulai menarik beberapa pelanggan tetap. Namun, hari itu ada satu pria yang datang berbeda dari biasanya. Berpakaian rapi, bersepatu bersih, dan memakai jam tangan mahal, pria itu berdiri diam di depan gerobak Fajar, menatapnya cukup lama. Fajar sempat curiga, tapi tetap bersikap ramah. "Mau beli apa, Pak?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia mengamati tangan Fajar yang sibuk membungkus gorengan, lalu berkata pelan, "Kamu yang tetap jualan waktu hujan deras 2 hari lalu, ya?" Fajar mengangguk, bingung. "Nama saya Pak Indra. Saya pemilik usaha kuliner rumahan yang sekarang mulai ekspansi ke beberapa kota. Saya lihat kamu kerja keras, tekun, dan punya semangat yang beda. Saya butuh orang kayak kamu." Fajar terpaku. Kata-kata itu terasa asing, seperti suara dari mimpi yang selama ini ia kubur dalam minyak dan adonan tepung. Pak Indra melanjutkan, "Saya mau kamu kerja sama saya. Bukan sebagai tukang gorengan, tapi jadi kepala pengembangan menu. Saya yakin kamu bisa bikin lebih dari sekadar tempe goreng." Fajar menatap Pak Indra lama. Dunia seakan berhenti. Gerobaknya, jalanan yang dulu jadi saksi hinaan, suara pengendara yang lewat, semuanya membisu di kepalanya. "Apa Bapak serius?" Pak Indra mengangguk. "Kalau kamu siap kerja keras, kita mulai besok." Fajar tidak langsung jawab. Tapi hatinya sudah teriak jauh sebelum bibirnya membuka. Ia siap. Sangat siap. Malam itu, ia pulang tanpa membawa gerobak. Tapi untuk pertama kalinya, ia bawa pulang harapan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia jual di pinggir jalan. Namun, tantangan baru justru menanti. Karena dunia bisnis tak semudah menggoreng tempe di wajan kecil. Dan Fajar harus membuktikan bahwa dia bukan cuma sekadar anak gorengan. Pagi itu, Fajar berdiri di depan sebuah bangunan kecil bertuliskan Dapur Nusantara. Di dalamnya, bukan hanya ada wajan dan spatula, tapi juga peralatan modern yang belum pernah ia sentuh seumur hidup. Ini bukan lagi gerobak, ini dapur profesional. Pak Indra memperkenalkannya pada tim, chef, manajer produksi, staf pembelian, bahkan desainer menu. Semuanya lulusan sekolah kuliner, berpakaian rapi, dan memandang Fajar dengan sedikit ragu. "Jualan gorengan," katanya, bisik salah satu staf sambil tersenyum sinis. Fajar mendengarnya. Lagi-lagi, seperti dulu, dunia seperti mengingatkannya bahwa ia berasal dari jalanan. Tapi satu hal yang mereka tidak tahu, dia sudah kebal. Beberapa hari pertama berjalan penuh tekanan. Ia belajar menakar bumbu dengan presisi, mencatat standar kebersihan, bahkan harus memahami spreadsheet penjualan. Beberapa kali ia dimarahi karena salah input data. Pernah juga gorengan hasil eksperimennya dianggap terlalu kampungan oleh tim dapur. Namun Fajar tak mundur. Malam-malamnya diisi dengan menonton video resep, membaca artikel kuliner lewat ponsel bekasnya, dan mencoba resep-resep di dapur kontrakannya sendiri. Sampai suatu hari, saat tim dapur kebingungan menciptakan variasi baru yang cocok dengan lidah pasar menengah ke bawah, Fajar maju dan berkata, "Coba saya buatkan satu menu, tapi jangan nilai dulu. Rasain dulu." Dia masuk dapur, mengambil tahu, kelapa parut, dan bumbu rahasia warisan almarhum ibunya. Dimasaknya dengan teknik sederhana, tapi dengan hati. Saat makanan itu selesai disajikan dan dicicipi, semua orang diam. Bahkan chef utama yang awalnya memandang rendah pun hanya berkata pelan, "Ini enak banget."
Pak Indra tersenyum. Ini dia yang saya cari. Bukan cuma rasa, tapi cerita. Dan kamu bawa dua-duanya. Sejak saat itu, nama Fajar mulai ditulis di papan resep resmi perusahaan. Tapi ini baru permulaan. Perjalanan dari pinggir jalan menuju ruang kantor terus berlanjut. Dan sebentar lagi, Fajar akan membuat kejutan yang tak pernah dibayangkan siapapun. 3 tahun berlalu sejak hari pertama Fajar melangkah masuk ke dapur Nusantara. Kini, di ruangan meeting sebuah kantor kecil di Jakarta Selatan, Fajar duduk bukan sebagai karyawan, tapi sebagai mitra bisnis. Di depannya terbentang rencana besar, membuka 10 cabang warung gorengan modern berbasis UMKM di berbagai kota. Namanya Gorengan Fajar. Simpel, tapi penuh makna. Pak Indra kini lebih sering menjadi penasehat. Justru Fajar yang aktif menyusun konsep, merekrut mitra lokal, dan bahkan membentuk program pelatihan untuk anak-anak muda putus sekolah agar bisa bekerja sambil belajar. Aku nggak mau cuma sukses sendiri, Pak, ucap Fajar saat itu. Aku tahu rasanya dihina, nggak dianggap, diremehkan. Aku pengen bantu orang-orang yang seperti aku dulu. Satu persatu gerai dibuka. Bukan di pusat perbelanjaan besar, tapi di pinggiran terminal, dekat sekolah, dan pasar tradisional, tempat-tempat yang dulu membesarkannya. Gorengan buatannya bukan cuma digoreng, tapi diceritakan. Setiap pelanggan yang datang, bisa melihat poster kecil di dinding, gorengan ini bukan sekadar makanan. Ini bukti bahwa mimpi dari pinggir jalan pun bisa mengenyangkan banyak perut. Kini, Fajar tak lagi mendorong gerobak. Tapi di setiap gerobak franchise-nya, ada logo tangan terbuka, simbol dari keberanian, ketulusan, dan pengingat bahwa semuanya dimulai dari bawah. Ratusan orang telah bekerja di bawah bendera Gorengan Fajar. Beberapa dari mereka adalah mantan pengangguran, buruh lepas, dan bahkan anak-anak muda yang dulu dihina karena hanya jualan kecil-kecilan. Di akhir tahun, dalam sebuah acara penghargaan UMKM nasional, nama Fajar disebut sebagai salah satu tokoh muda inspiratif. Namun, di atas panggung, ia hanya tersenyum sambil berkata, "Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma anak gorengan yang terus digoreng oleh keadaan. Tapi aku nggak pernah gosong. Karena aku percaya, Allah kasih panas bukan buat menghancurkan, tapi buat mematangkan." Sore itu langit berwarna jingga kemerahan. Di sebuah gang sempit di kampung tempat Fajar tumbuh besar, ada keramaian kecil. Anak-anak berlarian, ibu-ibu tersenyum sambil menenteng bungkus gorengan, dan di tengah-tengah kerumunan itu berdiri satu gerobak tua. Gerobak itu adalah milik Fajar dulu. Catnya sudah pudar, bannya aus, tapi bentuknya masih sama. Hari itu, Fajar memang sengaja membawanya kembali ke kampung halaman untuk satu acara sederhana, pembukaan pelatihan wirausaha untuk warga sekitar. Dulu dari sini semua bermula, ucapnya di depan warga yang hadir. Dan gerobak ini saksi bahwa kita nggak butuh apa-apa untuk mulai, selain tekad dan keyakinan. Warga tertawa haru. Beberapa dari mereka dulu adalah orang yang ikut menghina, kini justru berjejer mengucapkan selamat. Bahkan Pak RT sampai menitikkan air mata saat mengalungkan sorban kecil sebagai simbol penghormatan. Namun, yang paling istimewa hari itu bukan sambutan warga, tapi kehadiran seorang ibu tua renta yang tertatih-tatih menghampiri Fajar di tengah kerumunan. Namanya Bu Munah, tetangga yang dulu sering memberi Fajar makan waktu dia belum punya apa-apa. "Jar, kamu inget nggak, dulu kamu sering nangis depan pintu karena dagangan nggak laku?" Fajar mengangguk pelan. Matanya basah. "Sekarang kamu bikin bangga semua orang, termasuk almarhum ibumu." Fajar tak kuasa membendung air mata. Ia berlutut mencium tangan Bu Munah. Semua orang diam,
hanya suara azan maghrib dari musola kecil di ujung gang yang terdengar membelah senja. Di malam itu, Fajar kembali duduk di depan gerobak lamanya. Ia menatap langit, menghela napas panjang, lalu berbisik. "Bu, Fajar sudah sampai." Tapi Fajar belum mau berhenti. Karena masih banyak gerobak-gerobak lain yang harus dibantu untuk jalan. Langit tetap sama. Tapi dunia Fajar sudah berubah. Dan semua itu dimulai dari pinggir jalan. Tamat. Berikut adalah pesan dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah inspiratif Fajar. 1. Jangan remehkan awal yang sederhana. Sebuah gerobak tua dan mimpi kecil bisa menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Banyak orang gagal karena malu memulai dari bawah, padahal justru di sanalah fondasi paling kuat dibangun. 2. Tekad dan konsistensi mengalahkan segalanya. Fajar tidak punya gelar, modal besar, atau dukungan banyak orang. Tapi ia punya tekad baja dan kemauan belajar yang luar biasa. Setiap malam ia belajar sendiri, jatuh bangun sendiri, tapi tak pernah berhenti. 3. Ujian adalah bagian dari proses pemurnian. Hinaan, cibiran, dan kegagalan bukanlah akhir. Justru itu alat Allah untuk mematangkan seseorang agar layak menerima keberhasilan. Seperti minyak panas yang mengubah adonan menjadi gorengan yang renyah, ujian hidup juga membuat seseorang matang dengan cita rasa yang kuat. 4. Sukses bukan hanya soal uang, tapi dampak. Fajar tidak berhenti ketika dia sukses secara finansial. Ia membagikan ilmunya, membuka lapangan kerja, dan membantu orang-orang yang dulu bernasib seperti dirinya. Itu adalah makna sejati dari sukses, ketika rezeki tidak berhenti di kita, tapi mengalir ke banyak orang. 5. Jangan lupa akar dan orang yang pernah membantu. Fajar tidak melupakan kampung halamannya. Ia kembali dengan penuh rasa syukur, menghormati orang-orang yang dulu mendukungnya. Disitulah letak kemuliaan seorang manusia. Ia tetap rendah hati, meski sudah berdiri tinggi. 6. Rezeki sudah dijamin, tapi usaha harus dimaksimalkan. Keyakinan Fajar kepada Allah yang terus membimbing langkahnya adalah kunci kekuatan batin. Ia percaya, selama berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak menyerah, pertolongan pasti datang, meski dari arah yang tak terduga. Cerita ini adalah pengingat bahwa semua orang punya potensi. Asal tidak cepat menyerah, terus belajar, dan tidak takut dicemooh. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan panggung, tapi keberanian untuk terus melangkah.